Kasian Yoi. gak ada. Itu Kak Iman di chat ada Yoi. Oh my god. Kasian itu ya, masih sibuk ya. Kayaknya begitu ya. Dia ada berbagai hal ilmiah. Betul. Lutfi mana dah? Atau dia bakal kayak jam 9 tank gitu. Dia udah online kok. Harusnya dia bahkan yang inisiasi katanya mau sebelum jam 9, mendekati jam 9. Emang belum di invite ya? Sebentar coba. Wah, udah. Udah kok. Wait. Mending kita sambil lihat-lihat dulu deh isi formnya. Yes. Banyak nih, wah. Like the last 300 itu aku udah kelompokin gitu sebenarnya di sheet 1. Cuma sisanya Oh iya ya, aku lihat ini di sheet 1 ada berbagai hal. Oh ini Nares yang bikin. tapi nggak kelar karena males. Bentar ya, Ubinnya lagi diajak kok, santai-santai. Ubinnya harusnya katanya kalau bisa. Nah, Mantap. Nah, halo. halo, Nungguin saya ya, bentar. nungguin ya. Nungguin saya. Kurang satu. Nah, itu nggak tahu ya. Jadi si Shen masih ngurus paper dia. Ya, Kita nggak sepertinya tahu dia dia masih ada selesai berbagai kapan. kesibukan ilmiah. Doakan paper beliau lancar, guys. Apapun itu. Doakan paper beliau lancar. Kalau iya dia bisa, mungkin nanti dia join. Tapi kalau tidak kita maklumi. Manusia promises, no promises. setengah. Manusia setelahku. Buka. Saya buka formnya dulu. Mana? Harusnya dipin ya, astagfirullahaladzim. Apanya dipin? Nah, yang aja deh, jadi. Hah? Bentar. Spreadsheet. Kenapa? Nah, ntar aja. Tadi kamu udah sortir. Gak jadi. Aku belum bilang aku gak jadi nyortir ya. Aku baru bilang ke Kak Din. Ya, tapi gak jadi. Iya, baru bilang ke aku. Lutfi belum tahu. Tapi banyak banget ya. Oke, jadi Yoi, banyak ini. Kondisi kita kali ini gimana? Ada 5.400 responden. Jadi Betul. kamu saya rasanya ngejawab semua, maka kita undi. Aman? Aman. Sebelum itu perkenalan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabisrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya di sini nggak tahu jadi pembawa acara magang. Narasumber kita di atas Dean Hartono dan narasumber kedua Nares Warariana. Anda enggak. Gue juga. Kenapa? Anda rangkap nggak sih? Sebentar. Nggak kedengeran. Nah, Ya. baik.
Itu ada berapa responden? 5.400. Ya, 5.400. Nah, oke. Ya sudahlah, kita dari atas aja. Lama juga ngerandom ya. Pertanyaan pertama itu Nicholas kenapa nggak boleh ngisi? Ya itu supaya Nicholas nggak aneh-aneh. Mas Andi juga kalau gak pernah aneh-aneh dah, gue masih bingung gak? Nah, aneh-aneh, aneh. Enggak. Kenapa kamu ngebela Nicholas Anda? Anda mulai. Jangan gitu narasinya. Saya pihak netral, nggak ikutan ya. Salah narasinya. Karena temenku, karena objectively speaking, menurutku nggak aneh-aneh kok. Oh, baik. Saya percaya. Makasih udah percaya. Bagaimana Kapten? Apa Kapten percaya? Menurut saya sedikit aneh. Kenapa sih? Sedikit aneh. Oke, baik. Astagfirullah. Jadi sekarang saya nanya kabar kalian dulu. Gimana kabar kalian malam ini? Apakah hari kalian baik? Sebelum kita Tes masuk ke ombak. pertanyaan berikutnya. Nah, Kalau di ruang guru kayak gimana kabarnya hari ini guys? Baik banget. Kok nggak sih? ini VAR. Enggak, kayak di PPT-nya tuh ada kayak emoji gitu ya nggak sih? Ah, aku kurang tahu juga. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aileen. Prinsip hidup yang penting menurut kalian, silahkan Kapten. Prinsip hidup yang penting, nilai moral sih. Menurutku salah satu yang paling penting nilai moral. Tapi apa itu nilai moral? Berarti tapi itu cuma ngulang pertanyaan gak sih? Maksudnya kan tiap orang punya moral yang dipegang beda-beda gitu ya. Nah, itu kayak so like isn't that you're basically answering prinsip hidup yang penting adalah prinsip hidup. Prinsip hidup yang penting adalah prinsip hidup. Nggak semua orang prinsip hidupnya nilai moral ya. Menurutku kayak nilai moral tuh udah lebih spesifik, cuma memang masih luas cakupannya. Terus kalau menurutku sih ya, apa itu nilai moral? Nilai moral tuh sebenarnya setiap orang bisa beda-beda, tapi kita bisa berusaha mendekati nilai moral itu dari berbagai aspek ya, misalnya hati nurani, dari agama, semuanya itu kan berusaha menjelaskan tentang moral itu sendiri menurutku. Jadi memang nggak gampang define moral, cuma itu salah satu yang harus jadi prinsip sih. So like basically norma masyarakat arah moralnya. Menurutku ya norma sosial pun itu dibangun atas dasar norma moral. Norma sosial tuh dibangun atas dasar nilai moral juga gitu. Jadi kayak everything bersumbernya itu dari nilai moral kalau yang aku rasa ya. Nilai moral. Saya lebih ke mengedepankan ambisi. Ambisi dong. Kalau nggak ambis kan nggak ada semangat. Jadi Ambis. kita tuh terus mengejar apa yang kita idealkan, walaupun ya emang realitanya nggak mungkin juga sampai ke sana, tapi mendekati, it's fine lah. Wih, prinsipnya Lutfi ambisi. Ambisi ya. Prinsip hidupku apa ya? Ayo apa? Enjoy whatever that you choose to do, kayaknya kayak ya udah mau ngapain juga usahain buat tetap nikmatin supaya enak jalan ini. Enjoy, yang penting enjoy ya, yang penting enjoy dan santai. Baik.
Ini, bentar, pertanyaannya kenapa ada dalam-dalam ya? Keren sekali. Mungkin efek dari channel Adean ya. Jadi Oh gitu. pertanyaan Oh. pertanyaan berikutnya, menurut kalian seberapa berpengaruh pendidikan dalam membentuk karakter seseorang? Coba dari hostnya deh yang biar kayak kita kayak Oh, biar apa ya? Oh, baik, baik. Ya pendidikan yang ngaruh lah, ngaruh besar. Kalau orangnya paham kayak paham agama lebih baik, orangnya paham sains juga baik gitu kan. Tapi tetap kasih sayang yang diterima pasti yang paling ngebentuk karakter seseorang lah, ya gitu lah. Pendidikan juga besar satu bentuk kasih sayang sih menurutku. I see. Kalau menurutku ya, yang utama membentuk karakter itu keseharian. Pendidikan tuh perannya besar, tapi kedua sih ya, mungkin aku rasa kedua, kayak the most dominan itu adalah keseharian kita, yang bentuk karakter kita. Setelah itu ya mungkin pendidikan setelahnya gitu. Pendidikan perannya adalah setelah keseharian. Kalau dari aku, jadi aku waktu SMP tuh SNIPS, kita belajar sosiologi. Terus kalau aku kayak suka, mari kita redefine pendidikan. What actually pendidikan is kayak kalau kita ngomongin pendidikan sebagai edukasi formal di sekolah misalnya kayak ya otomatis enggak itu bukan bentuk utama karena di sekolah ya kita belajar namanya sosialisasi sekunder. Nah, tapi kalau misalnya kita mau narik ke belakang terus kita redefine pendidikan. What if pendidikan itu sebenarnya ya pendidikan alias sebagai penanaman nilai-nilai yang kita punya, yaitu kayak dari keluarga gitu misalnya. Kalau dalam konteks itu ya artinya pendidikan yang utama. So, tergantung konteks kalau aku jawabnya. Kita mau define pendidikan sebagai apa? Nah, jadi kayak tergantung pendidikan di masing-masing otak kita. Itu yang nanti mempengaruhi seberapa efeknya gitu ya. Tapi ya begitulah. Saya sih nggak terlalu expert di bidang ini ya. Kayak tanya ke anak psikologi deh. At Max. Max. Max 3 BLD. Max dari KFN. Ditunggu live ya Max. Jadi biar nggak seminar banget. Kita ke pertanyaan ringan. Rekomendasi buku biar bisa berkata-kata puitis katanya Dean. Gimana Dean? Oh gitu. Bentar dulu, Nares juga puitis sebetulnya. Jadi kalian berdua lah itu. Kalian dulu. Biar puitis ya. Wah, susah sih sebenarnya kalau biar puitis. Kalau biar membukakan pikiran mungkin bisa aku jawab. Kalau buat puitis, ya Ada apa nggak iki? bukunya? Enggak sih, kayak aku nggak belajar hal-hal puitis dari buku kayaknya. Oh. sangat nggak aku nggak belajar dari sana gitu, jadi kayak bingung aja gitu mau rekomendasi buku buat belajar menjadi puitis. Tapi kayak menurutku at the end of the day, cara kita nulis itu sebenarnya bergantung sama apa yang kita baca. Tapi at the same time, apa yang kita tulis itu kayak nggak bisa kita ngasih rujukannya satu sumber doang. So like I'm pretty sure the way you write itu juga efeknya nggak cuma dari kayak satu jenis buku atau kayak dari 2 buku tertentu, 3 buku tertentu. Jadi explore aja nggak sih kalau misalnya mau coba nulis, explore bacaan biar bisa nulis. Nah ya, kalau mau nulis rapi banyak explore bacaan aja mungkin. Iyalah, kan kayak semakin banyak kalian baca, semakin kaya diksi kalian, semakin mudah itu kalau pengen nulis gitu. Kalian juga bisa imitasi style orang loh kalau kalian kayak baca dari orang tersebut terus menerus. Faktanya. Saya baca tulisan Dean, saya sekarang bisa merekayasa tulisan Dean. Verbalisasi tulisan Kadin. Iya. Kali ya?
Ntar kita lihat apakah penonton-penonton di sini bisa bedain mana yang rekayasa saya, mana yang tulisan aslinya dengan. Eh, habis itu, ini pesan sih kayaknya. Mau Halo dibaca. kalian, aku banyak berterima kasih sama kakak gitu. Bikin aku semangat kuliah walaupun bukan di univ impian. Jujur aku ngikutin keadaan sebelum keadaan masuk COC. Kau suka buat sesuatu kan sebelum kau masuk COC, Dan? Aku kurang tahu deh. I don't think so. Kayaknya enggak. Hmm. Tapi di sini ada yang ngikutin kamu dari sebelum kamu COC loh. Luar biasa. Oh, ini bahas Solar Enigma. Kalau nggak terpilih jadi kapten mau masuk tim siapa? Kayaknya ini pertanyaan yang ditanya kepada setiap kapten tim ya. Karena mereka kehilangan kesempatan untuk memilih. Silakan, Dean. Waduh. Kalau nggak terpilih jadi kapten tim, mau masuk tim mana? Susah ya, kuat-kuat semua. Cuma kalau aku rasa memang aku perlu aspek yang lain dari diriku gitu. Kayak, jadi oke, kayaknya arithmetic and numeric logic enggak gitu. Jadi ada siapa aja tuh? Ada Joshua, ada Nabil, ada David Go, ada siapa lagi? Theo, itu kayaknya enggak. Aku berusaha kayak apa ya? Memakai cara eliminasi kali ya. Oke. Either Deo Sapa kan? Gwen, Sapa kalau bukan? enggak ya siapa might be Rafael. Ya antara Oh. 5 itu sih, Deo, Gwen, Shafa, Rafael, kalau enggak Calvin. Caranya banyak banget antara 5. Iya masih Pilih banyak, nggak gampang milihnya. Nggak bisa milih satu kan? Kalau Nares, Kayaknya tapi Nares lagi. siapa ya? Negara. Nggak. Kalau aku di Kalau posisi waktu di arena ya, aku waktu itu belum terlalu kenal dengan Calvin, Rafael, aku belum terlalu kenal. Aku belum terlalu kenal dengan ya dua itu sih. Mungkin kayaknya kalau aku di time frame waktu itu akan pilih antara Deo, Gwen, kalau nggak Shafa. Karena aku belum terlalu kenal dengan Rafael dan Calvin waktu itu. Iya, secara mereka dari universe berbeda kan. Jadi beda hotel. Calvin universeku. Iya, Calvin universe kita, astagfirullahaladzim, betul ya. Maaf Calvin. Padahal kita ngobrol pertama di bus. Maaf, lupa. Habis itu ini ada pesan buat para maba. Ya, dari kapten. Kita lempar aja ke Dean. Silakan. Aduh, aku terus ya. Pesan buat para maba. Nikmati prosesnya. Kalian harus tahu prosesnya masih panjang. Itu mungkin ya yang spesifik buat maba, jelas prosesnya masih panjang. Jadi untuk saat ini nikmatin dulu. Kenali lingkungan kampus karena banyak banget yang berbeda dari SMA manapun gitu. Jadi SMA di lingkungan SMA sama lingkungan kampus itu basically banyak sekali yang berbeda. Di situ kalian perlu adaptif. Ya mungkin kurasa adaptif salah satunya yang penting. Apalagi ya? So far ini sih yang masih kepikiran. Kalau aku dikasih waktu buat merangkai kalimat mungkin bisa dibikin lebih rapi. Kalau spontan ya itu aja. Uhuy. Oke, baik. Mungkin nggak usah panjang-panjang kali ya. Ayo, Nares gimana Nares sebagai maba? Jadi kalau di ITB ada yang namanya CDT, Character Development Training. Di situ kita harus punya 3 karakter, itu air, adaptif, integritas. Ini apa ya? Resilient bukan sih? Apa sih R-nya? Kok aku juga nggak tahu. I don't think so. R-nya apa ya? Ya Allah, kak, maaf kakak trainer CDT aku kalau nonton ini aku minta maaf banget. Ya, cuma intinya ada AI.
Kalian kalau bisa kembangkan skill itu supaya kalian menjalani perkuliahan dengan oke. Yeay. Sebentar, kita harus ngasih tahu lagi Shen kemana kayaknya. Tapi Iya. ya. Jadi Shen masih ngerjain paper dia. Jadi apa? Dia masih sibuk teman-teman. Mungkin kalau dia udah agak longgar, dia bakal join nanti. Tapi kemungkinannya kecil. Ntar kalau Shen udah agak longgar, di lain-lain waktu kita live berempat. Nggak janji, nggak janji. Oh, nggak janji. Kita nggak tahu juga. Habis itu lanjut aku dong. Pesan buat para maba. Nih, aku ngasih yang praktis aja ya. Jadi kalian harus Hah? Sebagai maba 2 kali. Lu 2 kali maba. Dua kali. Kalian pertama explore tempat makan, cari mana yang kalian suka, biar ntar nggak kebingungan, ntar nggak telat makan. Habis itu kedua kalian explore toilet, mana yang bagus, mana yang bersih, mana yang kotor. Jadi kalian punya plan gitu, kalau pengen ke toilet berapa menit dari sini, takutnya kan kalau kalian kepepet atau gimana gitu kan, terpaksa ke toilet kotor ya gitu lah. Jadi buat planning kalian mau kemana, explore toilet dan tempat makan. Oh dan juga ITB Gane relate banget loh sama itu. Toiletnya bener-bener ada kesenjangan sosial antara satu makanya toilet dengan toilet kan lain. kayak aku bilang, kayak ada gedung yang toiletnya bagus, ada yang toiletnya kotor gitu loh. Kalau di Nares luar udah ya, tahu belum? Di Gane Belum. toiletnya Gue cuma tahu beberapa gedung tuh toiletnya parah banget. Cuma belum explore. Takut lagi nggak sih? explore toilet dong. nah explore Nares, serius dah ke Ghana nanti explore. Terus di KAIS itu toilet ada yang nggak ada bidet, ada yang ada bidetnya. Kan pasti pengen ada bidet kan? Nggak Hidup mungkin. Indonesia. Iya, nggak ada semprotan apa sih itu nama itu nggak ada di Korea tuh nggak ada. Sedih banget. Hidup Indonesia. Ya begitulah. Lanjut ke berikutnya dari Hiparcus. Satu kata buat tim merah manggis. Ini cepet kayaknya. Satu kata. Ayo kita lihat kapten, satu kata kapten. Kau Satu lagi kata. baca row berapa deh, Kak? Hah? Gimana? Lagi baca row berapa deh? 1514. Oh, oke. Agak random ya, tiba-tiba row 1514. Dibilang diundi, kundi 5.400 Satu kata. banyak banget. Nggak gampang weh, satu kata. Banyak sekali kata-kata yang mau aku sampaikan buat tim Merah Manggis ini. Gantian. Satu kata dari saya hormat. Tapi Rafael juga hormat, siapa ya? Aduh. Ya itulah guys. Nggak susah satu kata. Somehow yang aku rasa bisa menjadi karakteristik dan nggak tahu ya, aku nggak begitu menemukan di kelompok lain, satu kata polos. Polos. Oke. Polos. Gitu banget polos. Kayak Ya. ya memang kita bertim karena memang untuk jadi satu tim berlomba. That's it. Benar. Dari aku disclaimer dulu. Ini jenis kata yang aku suka pakai platonically. So, kalau dari aku sayang. Sayang sangat amat. Out of context gitu. In konteks dong. Kayak what if, karena cinta tuh strong banget. So like, what if I love being in a team with you gitu. Oh, astaga, ini undiannya dari tadi jelek banget pertanyaannya. Personal banget. 78. Kau cara ngundinya gimana, Pak? RNG. Hah? Anji. Di scroll aja, stop. Ini
aku mau jawab satu pertanyaan dulu boleh nggak? Oh, boleh, silakan Nares. Makanya, kalau misalnya ada yang mau menanyakan ekspresiku gimana-gimana, baik itu di TH yang manapun atau di kondisi apapun, Iya, betul. kalau aku tidak tersenyum, itu most likely aku ngantuk, guys. Aku nggak pernah nangis, by the way. Kayak aku di sana nggak pernah nangis, so itu most likely ngantuk. Itu Betul. aja. Jadi kalian coba berpikir itu kita interview jam berapa? Astagfirullah. Apa itu? Ya begitu. Waduh, sangat terkenang. Begitu lah. Kenapa kita kebagiannya jam segitu ya? Lanjut. Lanjut. Eh, ini siapa yang bikin ide buat Google Form? Saya. Jadi kalau jadi itu awalnya kan aku bilang ya, kan Twitter kan, cuma tuh banyak orang nggak punya Twitter, X sekarang. Jadi kayak Google Form aja kali ya kayak seminar gitu. Tapi mungkin karena Google Form pertanyaannya jadi serius-serius banget. Ya nggak apa-apa sih. Kan banyak yang minta kayak advice gitu, terutama ke kapten kita satu ini. Kita sebagai adik-adik beliau, Shen sama Dari bentuk Google Nares, Formnya juga belajar- ketebak sih sebenarnya itu Lutfi yang bikin. belajar banyak. Iya sih kalian kayaknya betul ya tebakannya cuma gara-gara PS-nya itu. Tips agar nggak males belajar dari blank, nggak ada anonimus. Tips agar nggak males belajar susah emang, kadang tuh emang ada aja yang males ya kadang ya. Gimana Dean? Cari sumber motivasinya. Sumber motivasi Always, setiap orang punya karakternya sendiri-sendiri dan most likely something fun ya, biasanya pendekatannya something fun yang bisa dikaitkan dengan belajar itu ya. Kayak mungkin bisa dibilang juga COC ini kan salah satu sarana yang bisa dianggap kayak pendongkrak minat belajar. dong. Kalau aku pikir ya, kayak jadi buat biar nggak malas belajar itu cari motivasinya. Every people have their own personality, jadi cari motivasinya itu nggak akan sama. Tapi ya kita bisa mungkin kalau approach tertentu ya, misalnya kayak tadi COC ini suatu acara ajang yang coraknya pendidikan gitu kan. Jadi Ya. harapannya orang-orang termotivasi dengan nonton ini gitu. Jadi basically beberapa pendekatan bisa, tapi at the end of the day ya bisa dirangkum kayak cari motivasinya gitu. Kita senang kok jadi Setuju, motivasi. Pak. Kita senang kok jadi motivasi kalian. Kayak dengar kalian semangat belajar nontonin kami semua. Ya ayo guys, semangat belajar guys. Sebuah pujian buat kita juga soalnya. Ya terima kasih. Dan kalian juga semangat belajar. Tambah aku Mungkin- ada tambahan. Nah, aku tadi mau ngomong ada tumbuhan. Nah, kalau menurutku kayak kadang-kadang tuh kalian harus sadar juga itu kalian lagi males belajar atau kalian lagi capek belajar. Oh, betul. Kalau kayak kalau misalnya ternyata kalian lagi capek belajar, ya udah istirahat dulu aja. Tapi kalau emang kalian lagi males belajar, kumpulin niatnya, cari motivasinya. Mungkin cari motivasinya ya. Ya motivasi ada di mana-mana sih. Yoi. Kalau bingung mau ngapain curhat ke Tuhan ya. Semua terlepas agama kalian apa curhat ke Tuhan selalu. First impression satu sama lain dari UKS. Unit kegiatan siswa. Unit kesenian Sumatera. First impression ya. Jadi saya dulu nih. Ke Dean. Jadi tuh ada tuh di tempat apa sih depan wardrobe ya. Orang bilang saya dulu olim fisika cuma nggak begitu jago. Nah, itu tuh ada orang ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba Harmonic Math, beliau pertama penipuan publik. Waktu itu kau samping Fedino kan yang pas kutanya itu.
siapa namanya Olim apa pernah anak Olim atau bukan gitu kan. Kenyataannya memang gak terlalu jago di Olim fisikanya kemarin nih. Cuma bronze. Cuma bronze. Punya Nah, banget akhirnya males. Di kalau atas langit masih ada langit. Masih banyak itu langit yang silver, yang gold. betul Gini betul. kak, masih ada yang lebih jago daripada kakak, bukan berarti kakak nggak jago. Itu relativitas, itu Iya, jadi Aktivitas saya tuh dong. nggak kenal beliau tuh gara-gara dia 3 tahun di atas saya. 3 tahun, enggak 2 tahun, 2 tahun di atas saya. Jadi kayak udah hilang radar mana beda Olim juga kan. Kalau Shen itu, Sama aslinya, Pi. Sama. Cuma aku mengungsi, Pi. iya kan matematika SMP bang. Iya itulah, lihatlah teman kalian tuh, apa kapten kita tuh ngomong nggak jago fisika coba. Bayangkan. Jago banget itu harmonik note pertama ya, saya juga kaget ya. Hah? Orang yang saya ajak ngomong tadi harmonik note yang pertama. Begitulah. Ini mana pada. Nah, kalau Shen kan sebenarnya nggak begitu kuat first impressionnya. Emang kenalan sama Shen itu baru pas lomba pas kita kebentuk timnya kan. Dan tuh anaknya emang emang jago banget memorinya ya. Kalian harusnya juga udah tahu. Kalau Nares jadi di spasial itu ada yang nanya saya, kakak temennya ini bukan? Iya kan? Enggak, kakak Kak Lutfi ya temennya ini itu. Jadi saya mikir ini anak kenal saya dari siapa gitu. Kenapa ada hubungannya sama temennya itu ya begitulah. Kalau Dean gimana Dean? Atau mau Oke, kalau aku ya. Oke, Dean. Kalau aku, Shen dulu nih. Shen itu mungkin satu kata yang paling menggambarkan tim tadi juga paling menggambarkan Shen. First impressionku ke Shen tuh polos. Asli, aku melihat orang itu polos. Itu first impressionku ke Shen. Kalau Lutfi itu nggak tahu ya, di sana kan banyak sekali orang ya. Di sana basically 80 peserta itu sangat banyak. Dan pertama kalinya aku mungkin memang ada intensi khusus dengan memperhatikan seseorang yang namanya Lutfi itu ketika dia menggunakan aksen this guy. Itu dia. Di sebuah hari ketika kita syuting, beliau ini mengatakan kata-kata this guy. Di situ aku mulai memperhatikan seseorang yang namanya Lutfi ini. Ternyata anaknya tengil-tengil dikit. Dikit. dikitnya segini. Ya begitulah. Nares. Nares. Kalau Nares tuh aku baru kenal kapan ya? Kayaknya pas baru bikin tim deh. Itu first time aku kenal Nares. Kayak sebelumnya pernah denger doang, cuma waktu dari kan spasial mereka lombanya dalam sebuah ruangan gitu ya. Itu yang belum di dalam ruangan siapa? Oh, Nares. Oh, siapa mereka nyebut. Oh, jadi baru tahu namanya doang, lebih ke tahu nama, apalagi kan beda universe, jadi kayak sebelum-sebelumnya cuma denger nama tapi nggak kenal. Dan memang baru kenal itu adalah ketika di dalam tim kalau Nares. Dan apa ya first impressionnya? Bener sih, kayaknya kayak orang-orang bilang tuh Nares tuh punya muka songong. For some reason, first impressionnya kelihatan songong. Iya, betul. Itu dia nanya saya teman siapa tuh mukanya nantang tau gak sih? Muka naturalnya dia itu kayaknya. Mukanya nantang. Tidak bermaksud, I swear. Jadi kaget kan, ini siapa? Gitu kan. Ya begitulah. Kalau first impression Nares, Aku kalau ke Kak Din itu kayak
Saya waktu pertama kali tuh kayak, buset, tinggi banget. Yang dilihat tingginya dong. Iya, buset, tinggi banget, karena tinggi banget. Terus, abis itu lucu. You know like, kayak orang pinter yang ngomongnya lucu. Kayak I don't know how to explain it, tapi lucu. Lucu-lucu, kayak lucu not lucu haha gitu. Dean. Ya. Nah, terus abis itu kalau Lutfi itu oh ini toh gitu. Oh gitu. Kalau Shen. Kalau Kaishen dia diem banget kan, maksudnya kayak sangat amat kalem dan pendiam dan kalem dan super duper kalem dan kalem banget. Iya nggak sih, Kaishen tuh kalem banget, kalemnya tuh kayak mau kondisinya gimana dia kalem yang kalem dan kalem yang calm. Kalau yang kalem dan kalau yang calm apa bedanya? Jadi Kalem kalau dan kalian ini ya, kalau kalian berpikir saya tenang, Dean tenang, Nares tenang, itu tuh Shen tuh berkali-kali lipat lebih tenang dari kita sebetulnya. Terutama pas Betul dapat memori. sekali. Terutama pas dapat memori dia paling tenang. Saya paling panik. Dean mah, Dean dia. Kadin mah apapun game aja nggak cengir. Itu kayak literally loving cewek game gitu. Aku tipe orangnya optimis, naturalku optimistis. Emang optimis. Lanjut. Next question. Jadi 1-2 dari Mamo. Kalian setuju nggak Vanes sama Nares? Saya tidak ikut campur, Dean juga tidak ikut campur. Jadi Wah. Silakan, Nares, langsung dijawab aja. Setuju nggak? tidak ikut campur. Suka-suka kalian aja. Kalau dari akunya sih tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa. Oh ya, ngomongin perang kapal kan emang banyak ya yang beredar sebelumnya tuh. Sebetulnya tuh pas kita syuting itu kita nggak sadar ada momen-momen kayak gitu loh, sama sekali satu sama lain. Iya kan, kayak oh ya udah lewat tuh, selesai gitu kan. Tapi pas ngelihat ditayangan juga, oh ternyata ada aja momennya lucu-lucu banget lagi. Ya dibawa seru-seru aja. Keisengan editor itu. Iya, keisangan editor itu, keisangan editor. Aku beneran baru tahu ada momen itu tuh dari TikTok. Iya, oh. Jadi ya itulah apa gelombang-gelombang yang diciptakan oleh raja-raja rumpi kita. Kedua raja rumpi kita, Yohan dan Kai. Kalau kalian suka konten-konten begitu, silakan follow Yohan dan Kai. Septino Secret cenah. Iya, Septino Secret. ya lucu-lucuan aja, jangan terlalu dianggap serius dengan taraf sosial. Apa sih tadi? Udah agak ke bawah ya, bentar. Wah, ini serius lagi. Halo kakak-kakak, minta sarannya dong, apa yang harus aku siapkan sekarang buat nanti masuk SMA dan kuliah? Berarti beliau anak SMP. Namanya Zahra bukan Zahran. Kelas 9. Nanya, apa yang perlu disiapkan masuk SMA? SMA, waktu yang lama. Mental. Aduh, SMA aku COVID lagi tahun pertama kayak. Kita Dean semua tuh juga deh. Aku sama Kak Lutfi. Emang kau COVID? Kuliah aku juga COVID tahun pertama. Ya kan SMA. Tadi SMA, jawab. kapten. SMA kapten. SMA, kayaknya tergantung ya. SMA kalian tuh ngerantau apa enggak? Ada SMA yang bentuknya asrama, ada SMA yang bentuknya masih sekolah harian aja. Ya itu nanti kita lihat dari POV yang berbeda dari teman-teman kita ini. Kalau dari aku sendiri SMA lebih ke kalian perlu tahu
beberapa hal ya. SMA pasti dibagi ada SMA negeri, SMA swasta, dan SMA kejuruan atau SMK gitu sebetulnya. Di sini kalian perlu gambaran masing-masing kayak kalian tuh mau ngapain. Jadi menurut aku ya fase-fase yang tepat untuk mulai nyusun perjalanan hidup ke depan itu ya di SMP ke SMA itu gitu. Ketika kalian ada target ke universitas negeri, jelas condongnya ke SMA negeri karena berdasarkan peraturan pun kuotanya dari SMA negeri itu cukup besar. Terus ketika kalian memang niatnya segera kerja, mungkin SMK itu jadi salah satu yang bagus karena keahliannya udah lebih spesifik. Di situ memang tujuannya persiapan untuk kerja. Kalian bukan lebih ke belajar secara generalis lagi gitu. Lebih ke memang itu sih, kenali dulu perjalanan hidup kalian dari berbagai aspek ya, macam-macam kemampuan diri, terus visi, terus ya mungkin nggak tanpa maksud menyinggung apapun pasti ada berkaitan juga dengan kondisi ekonomi, pasti berbagai aspek lah gitu dalam hidup. Jadi kenali dulu perjalanan hidup kalian seperti apa, yang terbaik itu kira-kira di SMK, SMA, atau di SMA-nya swasta atau negeri gitu. Dengan berbagai pertimbangannya juga, termasuk kualitas masing-masing SMA. Jadi di situ persiapannya adalah pilih itu. Itu yang pertama, yang menurut aku paling penting adalah pilih dulu. Terus setelah pilih, oh kayaknya yang bagus, for me, aku mau masuk universitas negeri, oke aku masuk SMA negeri, let's say kayak gitu. Oh, for me, aku mau ke universitas di luar negeri, and then SMA-nya bahkan langsung ke luar negeri. Kayak ambil contoh temenku ada orang Semarang langsung ke luar negeri gitu. Dia SMA-nya ke luar negeri supaya universitasnya langsung dari tanpa ada macam-macamnya lah, penyetaraan bahasa dan sebagainya gini gitu. Jadi benar-benar banyak sekali faktor di situ. Setelah kamu tetapkan itu, kamu akan tahu di situ detail-detailnya apa. Jadi kayak dari yang general, garis besar, kamu bisa rincikan di dalamnya. Di dalamnya itu, di SMA negeri aku perlu begini. Misalnya administratifnya salah satunya yang penting kan. Terus kalau misalkan sekolah ke luar negeri, pastinya ada juga tentang pengetahuannya perlu penyetaraan dari kurikulum di Indonesia. Terus ya macam-macam lah ya. Jadi udah tergantung lebih spesifik. Mulainya dari garis besar yang tadi arahannya. Setelah dapat pegangan batang besarnya, kamu mulai lihat ke cabang-cabangnya apa yang perlu dilakukan di situ. Habis cabang-cabangnya sisanya ya paling tinggal spesifik hal-hal teknis lainnya, detail paling kecil-kecil. Saya ya, itu aku nggak tahu aku salah apa pertanyaan atau enggak. Kayaknya dia nanya masuk SMA itu perlu ngapain, tapi Dean sudah memberikan kalian jalur yang mengesai lah, itu jalur-jalur yang bisa kalian tempuh. Jadi ntar kalian pilih aja sesuai perkataan Dean. Itu 100% sebagai mantan anak SMA juga, alumni anak SMA maksud saya. Itu saran saya, banyak temannya SMA paling asik gak sih? Masa kalian paling asik kapan deh? SMA kan? Walaupun kepotong COVID tetap asik itu 2 tahun terakhir. Setuju. Zaman ngambis turnamen terus, itu asik banget. Apa tuh? Main game. Game, olahraga. Wah, seru itu. Ya, itu pengalamannya Lutfi lah. OSN kerjanya ngambis aja. Sesuai prinsip hidup ya kak. Saya prinsip hidup ambis. Nares, Aku nggak tahu, kayak kalau misalnya tips untuk milih SMA atau masuk SMA mana, itu aku nggak ada, karena aku masuk SMA kayak ya itulah biar gampang, yang sama aja kayak SMP, mumpung sama-sama beasiswa kayak ya udah masuk SMA. Terus habis itu kalau kayak what you gonna do di SMA, apa ya, enjoy aja sih. enjoy. Emang Kak prinsip hidup banget ya kita bertiga. Yoi bro, enjoy. Satu enjoy ya, satu habis.
Ya, ya sudah. Sekian dari kami pertanyaannya. Lanjut. Jadi di sini ada pertanyaan this or that. Mari kita bermain sebentar. Rapid question, Dean. Jangan panjang-panjang. Rapid question. Nggak milih kedua-duanya, nggak ada. Pilih satu, oke? This or Oke. that. Pilih satu. Oke, Aku kasih dua oke. pilihan. Oke. Aku kasih dua pilihan. Nggak ada SI, nggak ada. Pilih satu, Oke. oke? Oke, langsung kejawab. Paham? Ya. Sip. Oke. Teh atau kopi, Dean? Teh. Teh. Oke, aku kopi. 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 Mie goreng atau mie kuah? Mie kuah. Wah, Mie kuah. Oke, aku mie goreng. Nares? mie kuah, mie kuah. Mie kuah. Oke, kita bisa berdebat nanti. Ayah atau ibu? Ayah atau ibu kita skip. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Nggak peduli. Nggak boleh bebas. Ya oke deh, oke. Aku nggak diaduk. Nares gimana? Nggak peduli, gue nggak peduli. Nah, betul, saya nggak nggak- peduli. Saya nggak capek dengan SI Dean. Takut Dean salah paham ya. Bukan dilarang SI. Ini main this or that soalnya. Pilihan bro. Nggak ada pilihannya, Bang. Lah, kan 4 musim. Enggak, kita cuma 2 musim, Kak. Kita Oke. lagi di Indonesia, kita lagi di Nah, Indonesia. ajarin anak hijau nih. Musim panas deh. Musim panas. Belajar SKS atau beberapa hari sebelumnya? Beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya. Itu pertama kali kita setuju. Sarapan dulu atau enggak sarapan? Enggak Sarapan sarapan. dulu. Kalian sarapan kan? Aku sarapan. Aku enggak. Oh. Ya. Oh, tapi fun fact dulu aku kalau sekolah harus sarapan. Aku wajib sarapan sama bundaku. Cuma sekarang kayak karena udah gede jadi kayak enggak males. Kayaknya dulu tuh pas SD banyak kasus pingsan gitu, terutama di hari Senin. Gara-gara nggak sarapan gitu, makanya diwajibin sarapan. Nares, kita tunggu Nares dulu. Lanjut, Kenapa ini Nares ada apa? lagi Oh, udah ngecek balik. kayaknya. Oke. Early birds atau night owls? Early birds. Kalau bangunnya kayak jam 2 pagi gitu itu kehitung keduanya kan? Tapi early birds lah. Wish I could be an early bird tapi sayangnya aku not owl. Oh, baik. Indoor atau outdoor? Dan Ngapain ini tiba-tiba indoor atau outdoor? ya nggak tahu, Indoor udah lah, jawab indoor. aja. Gini, Indoor. lebih suka di rumah atau keluar rumah? Keluar sih, cuma kalau suruh pilih indoor mah. Ya aku juga indoor sih. Tanpa konteks yang jelas nih ya, kayak asumsinya oke kita nggak tahu kegiatannya apa, random gacha, indoor. Oke. Ini Play safe. Outdoor. Nama yang ngirim Nide nama yang ngirim. Dimarahin Dean Nide, jadi tolong lebih spesifik kata Dean. Wow. Eh, Bentar, aku nyari charger. Maaf. gunung atau pantai? Gunung. Gunung. Nares juga gunung bisa. Gunung. Iya. Makanan pedas atau makanan manis? Manis. Manis? Aku nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa makan manis. Bohong banget nggak sih? Kapan aku makan manis? Emang ada orang nggak bisa makan manis? Maksudnya Kadang kayak dalam kondisi normal. Kadang gigi suka sakit gitu loh. I see. Kalau sensitif. Iya. Salah kostum atau baju kebalik? Baju kebalik Salah. lah, bisa dibalik. Iya, makanya aku juga mikir gitu ya. Baju Iya. Jajan di kantin atau bawa bekal? Bawa bekal.
Wow, jajan, jajan, jajan. Pengennya bawa bekal, sayangnya aku males. Sayangnya aku bukan early bird, so I don't have time to prepare my bekal. Eh, sebenarnya jajan. Cuma sebagai anak rantau yang sedang berhemat, saya masak, jadi bawa bekal. Individu atau kelompok? Kelompok. Kelompok selalu lebih seru sih. Kelompok. Hmm. Tergantung sih. Ya, tergantung juga ya. Iya bener sih. Kalau ke toilet Kan individu. tidak boleh jawab tergantung di sini. Asumsikan no konteks harus dijawab. No konteks. Oke siap deh. Kelompok, Iya. kelompok, kelompok. Kelompok. Oke. PG atau SI? Say. Selesai. aku, aku juga. Aku SI juga deh. Sendal atau sepatu? Sandal atau sepatu? Sepatu. Sendal. Sandal. Anda. Ya udah lah. Oke. Enggak. Mulut tertutup. Apa? Ada apa? Aku kenapa? Enggak. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Mencintai lah. Mencintai. Minta maaf atau memaafkan? Memaafkan. Hah? Minta maaf atau memaafkan? Apa sih? Gimana? Maksudnya minta maaf atau dimintai maaf? Enggak. Iya, gitu maksudnya. Tapi kalau memaafkan orang nggak harus minta maaf nggak sih? Oke, memaafkan lah ya. Aku bingung. Jadi kenapa mandi? Bisa terbang atau bisa napas dalam air? Terbang. Oke, bisa terbang. Aku setuju. Tapi kalau kita terbang kita capek nggak? Kita capek ya kayak kita jalan kaki nggak? Betul. Ketika kamu membiasakan sesuatu, lama-lama kamu terbiasa. Jadi Oh, urusan napas. capek belakangan. Kalau napas dalam air, apakah morfologi kita berubah? Kalau terbang, apakah morfologi kita berubah? Kalian mending jadi burung atau ikan? Burung. Burung makan ikan. Aku jadi hiu gitu. Aku lebih suka jadi ubur-ubur sih. Oh iya benar juga. Ya gitulah. Telepon atau chat? Telepon. Telepon lah ya. Telepon? Serius? Iya. Chat. Oh, dulu aku tuh bingung kayak kenapa sih bundaku suka banget prefer telepon terus kayak at this age aku kayak nggak, aku udah males chatan, aku nggak suka, aku mau telepon aja dengan orang, aku telepon aja. Kadang suka bingung ya, gimana. Nah, habis itu pertanyaan berikutnya, kita balik ke pertanyaan. Kok mau nanya, kodean udah skripsi belum? Mau jawab kah? Udah skripsi. Udah. Habis itu nih ada pesan. Tim 9 gacor banget, gas terus sampai finish. Jangan kasih kendor, komporin semangatnya. Buktiin bisa jadi yang terbaik, bisa yuk. Oke. Tonton terus COC season 2. Semua tim hebat, tapi tim 9 lebih hebat. Kali. Siapa di tim 9 yang paling sering jadi penyemangat kalau situasi lagi drop? Siapa ya? Dean kayaknya, Dean lah ya. Aku tuh lebih ke gini. Kalau aku tuh lebih ke memang naturku optimis, tapi aku nggak ada intensi khusus nyebarin ke orang, kayaknya sih gitu. Ingat guys, siapa yang pecahin telur? Yang pecahin telur adalah Dean. Jadi Dean, bagi saya Dean. Apa momen paling seru yang udah dilalui bareng-bareng tim 9? Solar Enigma.
Ya, Solar Enigma. Solar. Mantap, mantap. Great job guys, Solar Enigma. After COC jangan hilang kabar ya. Baik. Aman Insya aja teman. Allah. Insya Allah. Tuh. Kalian hebat. Terima kasih. Oh, ini udah mulai pendek-pendek kayaknya nih. Kak, please bantu jawab soal bingung mau nanya siapa. Kalau datang ke acara final, kalau nggak datang ke acara final bisa titip kado gitu nggak ya? Aku kurang tahu deh. Bisa titip kado nggak sih, Pincap? Tanya Kak Iman. Kak Iman masih di sini nggak? Tidak tahu. Nanti Pincap ada kabar loh. Ada kabar kalau kalian udah tahu. No. Besok aja. hutang. Besok aja ya. Jadi hutang Dean ya teman-teman. Ntar kalian tanya lagi kalau Dean open Q&A. Oh boy. Kak, tolong bahas gimana cara kita bisa upgrade diri kita di lingkungan yang kurang mendukung. Aku kurang tahu jujur gimana ya. Di lingkungan yang kurang mendukung. Gimana Dean? Ini karena agak deep, silakan ambil alih. Oke, lingkungan yang kurang mendukung. Seringkali kita nggak bisa melihat apa yang ada di balik lingkungan yang kurang mendukung itu. Padahal menurut aku ya mulainya itu untuk jawaban singkatnya adalah gimana kita bisa upgrade diri di lingkungan yang kurang mendukung adalah mulai dari kepribadian yang baik. Mulai dari kepribadian yang baik. Nah, maksudnya gimana? Lingkungan yang kurang mendukung itu kadang juga ada tanda tertentu di sana. Tanda maksudnya bisa jadi itu cobaan untuk kamu jadi lebih kuat. Satu, misalnya itu. Dua, misalnya memang mungkin jalanmu bukan di sana. Lingkungan yang kurang baik itu menunjukkan kamu untuk mencari jalan yang lain. Misalnya, itu kedua. Jadi, mulainya dari kepribadian yang baik dulu. Kepribadian yang percaya, kepribadian yang legowo istilahnya ya kalau di Jawa itu. Kepribadian yang intinya kalau kepribadianmu baik, terlepas dari lingkunganmu gimana pun, lingkungan mendukung, lingkungan tidak mendukung, di lingkungan apapun, kamu tetap upgrade diri sih. Bisa lah upgrade sedikit gitu. Ya, saya kurang tahu, tapi semangat. Kadang Ya. justru di lingkungan yang nggak mendukung, upgrade dirimu lebih cepat dibanding di lingkungan yang mendukung. Percaya deh. Tapi Lebih. maksudku tergantung sih Kak. Maksudnya nggak bisa di generalize. Karena kayak kalau misalnya Iya, makanya aku bilang kadang, nggak selalu. Cuma ya. Iya ya. Soalnya kalau dari fiksi-fiksi kan juga biasanya karakter utamanya juga struggle yang agak sulit juga di awal kan. motif revenge. Apa yang kau baca revenge? Apa ya? Kayaknya serinya Tereli deh aku dulu baca. Yang mana? Yang Bujang pulang pergi. Oh betul juga ya. Yang tahu kayak itu kan. Lanjut pertanyaan berikutnya supaya tidak dead air. How to manage time after liburan semester genap? How to manage time after liburan semester genap? Saya belum masuk semester ganjil lagi Pak kebetulan. Nggak, maksudnya saya libur semester ganjil. Jadi nggak tahu. Kau libur Libur. semester ganjil? Iya, aku Jepang kan mulainya dari Januari gak sih? Jepang. Maksudnya kayak- Kamu kuliah di mana? Korea. My bad, salah terus gue nyebut beberapa kali. Ini dia lihat kapten kurang mengayomi nampaknya ya. Apa ya, how to manage time kayak sama aja kayak biasa. Sebenarnya kalian terjadwal aja dulu. Kalau kalian tapi nggak perlu strict banget. Kayak bikin aja kalian pagi misal pengen lari atau hari ini pengen nge-gym. Terus kalau kalian pengen ngelakuin yang lain ya udah langgar aja jadwalnya. Kalau kalian pengen ya nggak, masalahnya itu kita tuh kadang tuh terlalu membuang waktu, bingung mau ngapain, ngerti gak sih? Nah jadi kalau emang udah ada kayak pengen ngapain atau kayak
kadang tuh aku kan ada watch list ya, pengen nonton apa, pengen baca apa kan. Jadi kayak, oh aku nyiapin nih jam ini, misal antara asar sampai maghrib pengen nonton ini, ya udah aku selesain aja tuh watch list atau read list. Besok kalau emang pengen asar sampai maghrib diajak main sama temen, main sama temen gitu kan. Nggak jadi nonton dan sekian gitu. Hobiku suka baca buku. Astagfirullah, kenapa fontnya jadi kuning? Hobiku suka baca buku, tapi aku juga mudah boring. Saran biar betah. Baca bukunya Ziggy Zesha Zeo Viana Zabriskie. Aku yakin betah. Aku yakin gak bosan. Silakan teman-teman. Kalau saya, buku yang nggak bosan pasti yang ada ilustrasinya. Baca komik. Dan sering baca buku nggak? Nggak ya. Jadi narasi itu pencinta buku teman-teman. Saya juga. Dan juga. Tergantung buku apa sih kalau aku. Holiday. Ya, Holiday aku baca. Holiday Resnick. Astaga. Ya, Holiday Resnick Walker. Oh ya, teman-teman, rekomendasi buku dari Dean. Kalau yang nanya rekomendasi buku, Holiday Resnick. Ya. Hei, kenapa menyimpulkan demikian? Holiday gitu kan. Buku Fisdas. Aku yakin kalian terharu sampai nangis. Dean approve. Kalian terharu sampai nangis. Terutama bagian yang inersia. Bagus. Aduh. Itu kata mereka ya, guys. Lawan Not my terberat. words. Lawan terberat menurut kalian tim siapa? Joshua. Iya, Joshua nggak sih? Joshua tuh kayak tim nomor 1 kan yang ngalahin kita di Solar Enigma juga. Tuh tim And I think mereka komunikasinya oke. Maksudnya kayak pas game tim yang kayak di Solar Enigma tuh apa ya? Mau sejago apapun member-membernya tapi kayak bener-bener harus komunikasi. Dan I think mereka punya itu gitu loh. ya betul, apalagi waktu itu ya Abel jatuhnya masih kadang pakai bahasa Inggris kan. Dan mereka bertiga itu ngerti itu apa yang Abel maksud juga. Luar biasa. Terutama Joshua Abel komunikasi bagus sekali. Josh Bell. Menurutku tergantung gamenya. Nih minta Coba kita tabrakin Joshua game memori Bentar. gitu misalnya. sebentar. Ini Joshua Nares ya, Nares. Kalau tidak dan juga tidak Nares. Ya, tidak ada apa-apa dengan Joshua. Ya ini adik kita ya, kita tidak Eh. ikut-ikutan. Tabrakin di memori gitu Joshua, ngeri juga tau. Bukan berarti mereka lemah juga sih, aku rasa. Jadi itu mereka berempat kayaknya di Safaricom kan ngeri-ngeri juga. Nih, misal kalau bisa undang satu tokoh fiksi dari film, buku, komik, atau kartun buat jadi partner atau anggota tim COC, siapa yang bakal kalian pilih? Oke, jadi aku kasih gambaran. Kalian jadi kapten, kan konteksnya kalian milih orang. Kalian pengen siapa, tapi orang harus fiksi. Thanos lah, Thanos. Kenapa Thanos pengen ngilangin setengah gitu? Iya, Jadi, satu tim satu tim jari. 2 orang. Satu tim 2 orang. Itu eliminasinya agak terlalu real ya kak. Itu kayak eliminasi dari dunia gitu kak. Kebetulan bukan eliminasi dari game kalau itu. Dia tuh pengen. Coba dia kalian pengen sebut siapa? Pasti aku dengan timku Thanos menang. Aku mau ini Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Siap. Saya pengen Siapa? Enggak siapa. siapa ya? Yang jelasin dulu dong Sherlock Holmes kenapa? Karena dia keren. Terus kalau di bukunya dia keren. Kalau di filmnya dia ganteng. Jadi Film yang mana? Film yang mana? Film yang mana? Benedict Cumberbatch. Oh, Cumberbatch yang tapi film Benedict Cumberbatch itu film Sherlock Holmes paling jauh dari novelnya. Yes.
Ya sih, aku tim novel sih. Cuma kayak still aku rasa tapi kalau beredar lagi kalau Sherlock Holmes ntar kayaknya dia solo player deh. Dia bukan tim player. Baru Iya, ingat. Watsonnya pusing ya ngurus Sherlock. Iya, aku takut jadi Watson. Kalau aku Zhuge Liang. Tapi itu bukan fiksi. Siapa yang fiksi ya? Setara-setara Zhuge Liang. Izaya. Orihara Izaya bagus. Kalau Dari kalian mana? nggak tahu, Google. Dari Durarara. Why? Karena dia ambis. Strategis yang ambis. Kita hidup ambis. Nggak, tapi aku masih nggak terima sama jawaban Thanos. Iya. Itu jahat. Kalah kalian lawan aku pakai member Thanos. itu you are eliminating people. Nggak cuma di gamenya masalahnya, Kak. Terus itu dia kliknya uncontrollable nggak sih? Kayak dia nggak bisa milih-milih siapa yang Bisa. Aku kurang tahu deh, tapi kayaknya bisa ya. Aku nggak nonton ininya filmnya. Soalnya. Lanjut. Udah dead air, lanjut berarti. Mau tanya buat Dean, biasanya kalau bikin caption sambil ngapain ya? Kok bisa captionnya rapih kayak narasi di novel? Spill editor, apakah ada editor? Bikin sendiri sih, nggak ada editor. Nggak ada editor. Ngapain berarti? Jadi, itu ngapain? Sambil ngapain kan tadi pertanyaannya? Iya. Sambil jalan pulang. Biasanya on most time aku lakukan sambil jalan pulang, kayak udah rutinitas, dan aku cukup ingat aku bikin begitu setiap kali sambil jalan pulang. Kayak misalkan oke, kali ini aku mau rimanya pakai an belakangnya. Apa aja yang bisa aku pikirkan dari kata yang belakangnya an? Oke, Dean oke. Iman oke. Terus apalagi ya? Aku list dulu kata-kata yang belakangnya an, terus kurapin dah. Ini bisa masuk kemana dalam cerita, gini gitu. Biasanya memang aku mulai dari list dulu kata-kata, karena tujuannya aku bikin ada rimanya kan. Jadi di situ aku list dulu kata-katanya, baru yang nggak pakai nanti ya udah dibuang. Yang bisa dirangkai. Lanjut. Menurut kalian di Solar Enigma, room mana yang paling susah? Room Morse lah. Oke. Tut. Menurutku room 3 tuh secara konsep nggak susah samsek. Susah dengerinnya doang. Enggak, tahu nggak sih? Justru kalau aku di posisi kalian, aku nggak bakal nemu kayaknya itu yang SPF 50 ke roda itu. Aku bingung kan? Room 3 itu challenge-nya ada, time consuming-nya ada, ngulinya juga banyak, jadi kayak everything ada di situ. I feel like room 3 tuh doable, tapi harus sabar aja. Doable. Ya kalau room 3 doable, yang lain lebih doable sih menurutku. Satu doable banget, 2 doable. Satu doable banget, 2 doable lah. Kayak tinggal yang itu ya, apa sih namanya, yang angka-angka yang lukisan tuh apa? yang lukisan B. Aku pengen nyoba yang B tahu. Maksudnya kayak pas nonton aku kayak ih lucu deh, menarik gitu. Asli paling susah 3. Tiga, pasti 3. Paling gampang final room. Lebih gampang dari room 1. Final room paling gampang, kata Dean. Kita nggak tahu final room ngapain ya, hanya beliau yang tahu. Ke pertanyaan berikutnya. Live jam berapa? 9. Maaf. Dijawabnya setelah kita live. Udah telat ya. Oh, live jam berapa? 54 menit yang lalu.
Sekian. Deskripsikan keunikan diri atau fun fact yang orang lain nggak tahu tentang diri kalian. Jadi beliau di kiri saya suka koleksi batu, beliau di atas saya suka nulis caption puitis. Fun fact mereka. Kalau beliau di kanan bawah saya suka apa? Saya kalau makan tuh biasanya dipisah. Nasinya belakangan, lauknya saya habisin duluan. Mungkin Serius? jarang ya. Lah, emang kan makan siang kau ada nggak sih biasa? Gak pernah Biasa aku nonton. habisin Biasa aku ngabisin ayamnya dulu, baru makan nasinya terakhir. Supaya takut ayamnya kebuang gitu. Kata-kata apa nih? Kalian punya hewan peliharaan tidak? Kalau ada jenisnya apa dan siapa namanya? At the meantime nggak punya. Kayak udah banyak sekali kesibukan untuk maintenance ketimbang memperhatikan hewan peliharaan, kayaknya nggak kepegang deh. Kau gimana, Kak? Aku ada kucing. Kaya raya. Jadi kalau minta apa juga lumayan dermawan mereka. Minta dana buat proyek hibah. Kalau ada yang penulis yang kamu suka banget tulisannya dan kamu jadiin inspirasi. Kayaknya penulis yang namanya Dean Hartono deh. Wes, bukan. Ya begitu teman-teman. Maafkan kapten kami. Ikuti Maaf ya, saya suka karya-karya menginspirasi diri sendiri. Ikuti karya-karya berikut dari Bapak Dean Hartono di channel WhatsApp Dean's Diary, di Instagram, di bio Instagramnya Ini lagi promosi juga. Dean.Hartono. Silakan ke sana. Jangan lupa join. Bisa klik link di bawah ini. Klik link di bawah. Untuk Mares, pengalaman paling tak terlupakan pas IGO. Ya. Mending sedih, mending lucu. Lucu dulu. Ya sedih dulu baru lucu deh. Suka-suka kau lah, suka-suka kau. Ya, sedihnya soalnya aku abis medal tuh aku nangis. Jadi kayak I spent all night crying. Lucunya adalah waktu FWE jadi tes lapangan itu aku di belakang mulu sama anak Malay. Karena kita lah anak-anak dari Malaysia. Oh. Terus itu bocah-bocah Eropa yang kakinya panjang-panjang, mereka kayak di depan. Oh, sama satu lagi. Aku tidak akan melupakan rasa white people food. Di mana IGO? Ireland. Astagfirullahalazim. Itu ya Allah, aku tidak merasa aku picky eater. Kayak ya Allah, kok bisa ya? Gitu. Kita berikan bela sungkawa ke teman-teman kita yang sedang berkuliah di Eropa dan Amerika sana. Arkan, Joshua, Abel, dan yang Sean, David S, dan yang lain-lain yang belum saya sebutkan. Semoga kalian sehat-sehat dengan diet di sana. Betul. Semoga Semangat. makanannya cocok. Amin. Belajar masak teman-teman. Terutama yang pengen ke Eropa nanti, belajar masak. Kak, mau nitip pertanyaan untuk semua anggota tim Kadean nih. Dari Peri Irawan. Dulu pas SMP atau SMA pernah ikutan ekskul gak? Dari kamu Kalian ada ekskul? aku Dari saya. Adalah. Aku ikut apa ya?
Mungkin nggak ekskul, tapi Toska bukan ekskul ya? ya Hitungannya. Toska. Tahu aja lagi namanya Toska. Toska ekskul sih, tapi kan kayaknya itu setara OSIS gitu deh. Apakah OSIS ekskul? Secara OSIS. Iya. Wow. Enggak, maksudnya levelnya jadi kayak organisasi yang dipegang sekolah, bukan kayak ekstrakurikuler gitu. Ya Tosca itu tim Olimpiade Sains Karisma Bangsa ya. Tim Olimpiade Sains itu. Itu kayak mirip-mirip OSIS harusnya. Kayak ada seleksi masuk bla 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 gitu. Ya paling olahraga futsal, volley, Mobile Legends gitu-gitu. Kalian apa ekskulnya? Aku nggak tahu. Kau Aku gitar nggak ekskul. sih? Kau musik kan? Dulu aku pernah di sekolah kan. Kalau di sekolah ekskul aku pernah ambil web design, pernah ambil masak, cooking. Bro, isi hidupnya sidecast semua. Asik tahu nyelesain side quest gitu. Nih, kalian saya kasih side quest sekarang. Di sekitar rumah kalian ada yang jualan martabak. Sekarang kalian harus nanya ke mereka cara bikin martabak, terus kalian bikin sendiri. Silakan selesaikan. Aku ekskul nggak ya? Oh, dulu aku ikut pribadi menulis, tapi aku cuma datang 3 kali kayaknya. Soalnya Osebi. dulu aku ikut seleksi OSEBI puisi tahu. FYI, Oh iya. waktu SMP aku lombanya baca puisi mulu. Gitu. Sangat menarik. Kenapa nggak itu fun fact-nya tadi Lupa. dibanding koleksi batu? Kan kakak yang ngasih ya fun fact-nya, saya belum berbicara ya. Tapi Ya, aku penasaran nggak? Kenapa Anda ngoleksi batu? keren. Keren. Ada memorinya ya? Oh gimana? Iya, benar. Kayak wow, aku udah visit tempat ini. Terus kayak batu tuh ceritanya beda-beda, unik-unik. Terus you gotta see this one. Ini rencananya mau aku buat next part. Aku waktu itu ultah. Terus aku dihadiahin batu. Kayak ya. Ini hadiah ultahku. Jadi yang mau sama Nares silakan pelajari batu. Kalau batunya udah banyak, boleh dipakai buat memory madness tuh. Astagfirullah, boleh sih. Mendingan mineral. Oh iya. Season 3 Memory Madness Mineral. Kak Iman, please. Tim kreatif Clash of Champion Season 3 Memory Madness Mineral. Kami muak mendengar nomor telepon. Oh, bentar. Jadi ini ada pertanyaan, tapi sebenarnya nggak masuk ke undian. Cuma aku penasaran. Dan kamu pernah jadi barongsai gak? Itu kenapa ada orang menanyakan ini? Apakah kamu pernah jadi barongsai? Iya. Nah, betul reaksinya. Enggak. Full konteks. Mari kita dengarkan baik-baik dan kita berbicara. Buat pentas lah ya. Ya udah kayak gitu aja buat pentas. Kapan? Iya, Umur. Umur 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2023. Iya. Iya betul. 2023 di Tahun baru Paskal Bandung. Tahun baru Cina. Iya. Itu kegiatan Iya. kegiatan UKM. Iya, di Paskal Bandung. UKM apaan? PMK, orkestra. Kalian cari tahu sendiri lah, nggak susah kok Ya. nyari taunya. Cari tahu sendiri. Kalian spam di Q&A Dehan. UKM apa yang ada barongsai? Sumpah ya Allah, astagfirullah, kaget banget. Kaget banget. Ini kok semuanya Gimana langsung itu barongsai ya? seperti tercengang begitu. Kepala apa ekor? Ekor.
Lah kan kalau kepala nginjek orang yang di belakangnya waktu berdiri mampus ya belakangnya. benar juga, benar juga, benar, betul. Baik, karena beliau barongsai, jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau nanya buat Nares. Nares suka Day 6 dari kapan? Terus kenapa kok suka Om Day 6? Om? Sama lagu favorit apa nih? Terus biasa siapa nih? Panjang ya. Kemarin belum dijawab kayaknya pas live sebelumnya. Hehe, thank you, aku senang banget. Dari adeknya Wonpil. Wow, adanya One Pill ya. FYI kenapa Om? Karena untuk ukuran idol K-pop mereka tuh kayak udah old generation gitu. Kayak the youngest one itu Line 95. Terus suka Day 30 tahun. Ya. Wow. Suka Day 6 sejak 2020. Pokoknya era Negentropy. Terus abis itu tadi apa lagi sih? Kenapa suka Day 6? Atau Bias? Iya. Kenapa? Bias lagu favorit dan kenapa? Dari kapan? Dari kapan 2020? Kenapa? Karena waktu itu aku lagi suka-sukanya sama kayak pop rock gitu. Aku lagi dengerin One Ok Rock, Linkin Park gitu-gitu di era itu. Terus aku nemu waktu itu aku pertama kali denger Shoot Me, terus aku denger Sweet Chaos, terus aku denger My Love, itu apa sih? Aku lupa judul Inggrisnya tapi itulah. Nah, terus kayak wow, menarik. Terus abis itu nemu For Me, terus kayak wih liriknya relate banget. Kayak wow, aku merasa punya teman. Terus ya udah suka deh. Bias mungkin. Nah, yeay. Baik. Ini sebenarnya banyak pertanyaan kembar, jadi saya scroll dulu. Tunggu bentar, aku nemu satu komen. Ini kalau Kak Iman lihat atau kalau ada yang mau record, ada yang bilang Din, please final chapter jadi barongsai. Menurut aku itu ide yang bagus. Oh iya. Oh boy. Kita Kostumnya kasih bukan dari aku ya, itu kostum dari unit ya waktu itu. Kalau mau final chapter kostumnya dari mana, coy? Oh iya, barongsai asik. Bentar, kita bilang ke Neria dulu. Barongsai ya. Please. Tidak, terima kasih. Tapi barongsai malunya nggak ada karena kita tuh nggak kelihatan mukanya. Bisa lah kau ngangkat aku jadi kepala. Oke, considerable. Kita nggak punya kostum barongnya. Kak, sewa Kak, bisa Kak. Bisa. Urusan kakak wardrobe. Iya benar, setuju. Kau nggak mau silat Kak di final chapter kalau Lutfi? Silat, kok nggak bisa silat? Silat tuh kalau penampilan sendiri tuh bosan. Dulu tuh aku waktu di Hong Kong kan berempat bareng Excel itu juga. Sangat Mending bosan mecahin kalau integral deh, mecahin papan integral. Memecahkan rumus. memecahkan soal gimana ya? Memecahkan soal deh. Memecahkan soal. Masa nggak pernah memecahkan soal dalam hidup gitu, kayak figuratively dan literally gitu. Jadi ini ya. Jadi saya scroll pertanyaan kalian, berpuluh-puluh orang di sini nanya kenapa Nicholas nggak boleh isi form ini. Jadi kenapa Nicholas nggak boleh isi form ini? Itu tanya Nicholas sendiri. Dia nanya ya kenapa dia nggak boleh isi form itu. Diskriminasi. Bahas yang seru-seru aja, misal kegiatan senggang kalian selama libur kuliah. Intern. Magang. Yoi. Main pingpong sama Lutfi. Main pingpong membantai kapten.
Membantai. Membantai, membantai lah. Oh, ini nih. Gimana caranya supaya nggak nervous di depan banyak orang? Cok Dari aku dulu. dari Kadin dulu Dari aku deh. dulu ya. Oh, dari kamu. Gasim aja. Nggak tahu ya. Aku memang nggak pernah nervous aja. Kayak udah natural kepribadianku. Jadi susah untuk menjelaskan itu. Oh, kalau dari aku, ini aku dari guru presentasi sebenarnya. Kata beliau itu penonton itu semuanya pengen kalian sukses kecuali psikopat. Kemungkinan penonton ada di psikopat itu kurang dari 0,5%. Jadi secara statistik harusnya semuanya pengen kalian sukses. Jadi santai aja gitu. Wih, teori resiko banget nih. Aplikatif nih di dunia aktuaria. Dari profesor saya teman-teman. Sesuai statistika, psikopat sangat rendah kemungkinannya menonton presentasi kalian. Jadi santai aja, semua penonton kalian pengen kalian sukses. Sama-sama sukses lah, gitu. Kalau dari aku kayak nervous yang kayak bikin deg-degan atau agak gemetaran itu wajar banget. So like yang kita harus cari tahu tuh nggak sekedar atau kayak kalau emang nggak nervous karena aku tipe yang nggak bisa nggak nervous. Aku gampang banget nervous sebenarnya. So like yang harus cari tahu tuh gimana cara nutupinnya aja. Baik, lanjut karena sudah dokter. Hola, si merah manggis padahal manggis warnanya ungu. Jadi kenapa merah manggis? Karena saya nggak tahu kenapa manggis, maksudnya bukannya kenapa manggis warna ungu, tapi merah marun itu bahasa bakunya merah manggis yang sangat amat mengejutkan memang. Dan warna armband kita itu marun atau merah manggis, makanya nama tim kita tim merah manggis. Begitulah. Lutfi nanti final chapter nyanyi ya. Dilihat nanti. Iya, nanti. Semoga tidak. Tim kita tuh ada dari netizen yang bikin namanya Nares Boys loh. Kita jadi kayak abang-abangannya dia ya. Lanjut, tanggapan kapal baru dan kartu damkar. Sudah tadi ya. Tapi tanggapan damkarnya belum mungkin. Selama mereka nggak risih, fine-fine aja. Kalau kalian buat seru-seruan, jangan terlalu serius-serius. Tapi kalau kayak kalian udah ngerasa udah agak mulai risih, mohon ditahan. Sama kalau lagi ada kayak yang penting-penting atau apa, mungkin ditahan dulu ya. Kan itu ya, begitulah Tahu maksudnya. tugas yang penting. Kita tuh sama satu sama lain gak ada apa-apa sebetulnya. Ya, walaupun hambar emang, tapi ya begitu realita emang agak hambar. Tim 9 bikin channel WA. Channel WA kita di Dance Diary. Betul. Diwakilkan. Diwakilkan. Nares juga ada channel WA. Silakan Nares, promosikan dirimu. Promosikan dirimu. Gimana bacanya tuh? Nama channelnya tuh? Lihat di bio Instagram aja itu Narasi. Gimana bacanya? itu sebenarnya kayak dari narasi tapi jadi naresi. Itu kan apa sih nama hurufnya, I don't know, kayak E-nya S pak gitu, jadi kayak naresi. Oh, I see. Ya, tapi itu kayak isinya nggak motivasional, nggak penting. Aku tapi kadang-kadang nge-share puisi di situ atau prosa. Lanjut. Kenapa Lutfi nggak mau live dan nggak bikin channel WA? Kenapa saya nggak mau live? Mau live, tidak ada waktu. Nyampe rumah tuh udah ngantuk, jadi saya biasanya langsung tidur. Kenapa nggak bikin channel WA? Saya considering, cuma kayaknya tuh nggak. Saya jujur bingung mau isi apa. Dan TikTok saya tuh
juga masih kurang keurus. Jadi saya harus PR juga buat saya buat ngurus TikToknya sebetulnya. Kalau nggak bareng Ntar- aja, Pi, di channel WA aku, Pi. Ntar aku kewalahan. Bareng gitu ya. Nulis. Oh iya kan ini rekayasa kita tebak apakah mereka tahu itu tulisan Anda atau rekayasa dari saya mengikuti tulisan Anda. Kayak di trigonometri kan juga mereka bertiga tuh. Iya ya. Oh, Itu, betul. tapi Mereka nggak pakai emoji. Iya, penonton kita nggak bisa tahu. mm-mm. Terus kalau emang harus milih mending live atau bikin channel lewat, sebenarnya lebih enak live karena two way. One way itu agak kurang asik aja menurut saya sih. Setuju sih sebenarnya. Mm-mm. Ya, tapi kalau ada karya kan ya kita publish gitu kan di channel bagus. Atau bagi-bagi foto atau keseharian gitu. Kak, di perkuliahan itu kalian pada aktif organisasi nggak? Kalau iya, bagaimana cara kalian manage waktu? Manage waktu yaitu pertanyaan abad lah, seabad gitu. Kayak kita orang beda-beda manage waktu. Saya sih emang scheduling aja. Sama nyisihin waktu gitu kan ya, scheduling lah. Kan kita juga kayak harus sholat atau apa gitu-gitu kan. Kalau aktif organisasi, lumayan aktif di organisasi Muslim, Ikatan Muslim gitu. Masya Allah. Dean, ayo UKM apa Dean? Aku udah pernah cerita ya sebenarnya di Instagram di Q&A 1 paling awal. Itu ada beberapa aku. Mungkin yang bisa aku ceritakan salah satunya ITB Student Orchestra ya, itu main alat musik, basically instrumen-instrumen. Terus ya mereka ada konser tahunannya juga. Kalau kalian mau datang juga boleh. Biasanya menjelang akhir tahun tuh sekitar di Oktober November atau ya November sih suppose. Di akhir tahun mereka selalu ada konser tahunan. Itu latihan-latihannya juga lumayan menarik. Itu mungkin salah satu yang bisa ku ceritakan. Terus ya main barongsai itu juga sebenarnya nggak jauh dari unit juga ya. Itu kegiatan dari unit di ITB. Terus masih ada lagi yang lain-lain kayak ada juga unit untuk entrepreneurship, Techno Entrepreneur Club TEC. Mereka juga ada acara tahunannya TechFest tuh juga sangat senang untuk mengundang orang-orang dari luar kalau mau datang ke TechFest, banyak macam-macam di situ. Ilmu-ilmu bisnisnya mantep lah. Apa lagi ya yang bisa aku ceritakan? Mungkin itu 3 yang bisa aku spotlight kali ini sih. Cuma so far memang di ITB banyak unit-unit menarik, robotik, terus ada juga sebenarnya karena keterbatasan waktu aja sih ya, nggak sempet explore yang lain-lain, tapi aslinya itu seru-seru kok. Kalau aku instead of organisasi sekarang lagi aktifnya kepanitiaan. Jadi aku tuh GNU, Gerakan Non-Unit. Karena belum cocok aja sih. Dan kalau misalnya kayak organisasi yang kayak gitu aku belum join. Yang kayak kalau Kadin tahu atau kalau anak ITB tahu itu aku belum join. Karena aku masih angkatan 24. Terus kepanitiaan aku tuh kemarin jadi ketuplak lomba OGG, lomba geografi. Sama sekarang aku lagi join OSKM. Nah, cara ngatur waktu gak tahu sih. Kayak kayak apa ya? Ada waktunya aja sih. Maksudnya kayak ketika kalian lagi fokus akademik, fokusin aja akademiknya, nggak usah yang pokoknya jangan sampai kecampur-campur deh urusan itu. Kayak jangan sampai kalian ninggalin organisasi karena kalian pengen fokus akademik sementara kalian udah milih untuk berada di suatu kepanitiaan ataupun organisasi. Tapi jangan sampai juga karena kalian chaos itu kalian jadi ikut chaos akademiknya. Itu tidak boleh. Betul. Nih lanjut pertanyaan buat satu-satu lagi. Guys, tunggu, mana dulu. Kita bisa nggak sih kayak ngelarang orang nge-give gitu? Nah, iya. Ngelarang apa? Katanya bisa ya.
Soalnya ada ntar deh nanti aja abis ini. Yang aneh-aneh kah? Mm-mm. Ngelarang orang untuk apa? Ya ingat, jangan buang-buang duit, jangan buang-buang duit. Tolong duit gunakan yang lebih berguna. Kita di sini seperti Ngeblok bisa nggak ngeblok? Wait, aku coba dulu ya. Oh iya, Apaan, woi? Ku ketinggalan. Info ngelarang apa? iya benar-benar. Aku juga baru nyadar lagi. Jangan guys, jangan. Nggak baik, nggak baik. Astagfirullahaladzim. Apaan ini? Apaan sih? Judul apa? Ngelarang gift. Oh, Udah. aku nggak ngerti kayak konsep gift ini juga apaan. Kayak ya udah. Kayak next kita nonaktifin gift aja. Ntar aku tanya Nicholas dulu. Mhm. 10 menit lagi aja ya. 22.3 sampai 22.30. Karena udah ada. Ini bikin risih nih emang nih. Ih. Gimana perasaannya saat ini sukai dipuja-puja banyak orang se Indonesia? Apa ada perasaan risih nggak, privasi yang terganggu? Ada perasaan risih ya. Terus juga kalian ekspektasi kalian juga lumayan tinggi ke saya, jadi saya juga harus keep up juga. Ya semoga semoga nggak ada yang aneh-aneh. Saya juga agak khawatir sebetulnya, tapi terima kasih juga dukungannya. Justru kebanyakan dari kalian malah positif banget. Saya bangga juga, luar biasa. Juga dukung teman-teman saya yang lain di Clash of Champion, terutama tim 9. Kayak minta vote ini, dukung aku dengan cara kirim SMS ke Bisa diblok aja nggak? Nah itu, I was trying to find a way. Abis ini dia ntar buat yang nextnya. Coba kau blok dulu. Enggak, sekarang maksudnya. Sekarang. Wait, I don't know how to find the account. Dan aku nggak, dan giftnya tadi kalau kata mereka biasanya dimatiin kalau kayak udah di awal sebelum Ya, mungkin kita end lebih cepat aja kali ya. Aku masih nggak ngerti duduk permasalahannya apa kayak. kita Apa akan yang- bahas dulu. Nah, kita bahas nanti Dean. Kita bahas Oke. nanti Dean. Maafkan. Oke. Iya sebetulnya iya sih harusnya ya. Ntar ngomong ke yang lain dulu ini. Emang nih risih banget ini yang nge-gift nih. Ini kalian kan, aku yakin kalian orang-orang cerdas. Jadi apapun yang terjadi, semoga kalian bisa memilah-milah dan kalian tidak tergoda untuk terjerumus pada apapun yang tidak baik ya. Betul, Terima kasih. jangan terjerumus ke yang tidak baik. Lagi asik-asik ya, diganggu aja. Iya. Oke, kita cepetin aja dulu. Ada rencana bikin buku nggak untuk tulisan-tulisan kamu yang bagus banget seperti di caption IG? Aku nih. Iya. Ya, masih kupertimbangkan. Kayak ada banyak sekali opsi di masa yang akan datang. Aku masih belum tahu gimana untuk merapikan itu, memberdayakan itu. Harus editorial juga ya? Iya, bahkan kayak aku belum terlalu ngerti gimana alurnya buat publish buku. Iya. Ditunggu bukunya Dean. Kalau ikuti channel Dean, ntar kalau ada pengumuman tentang buku akan diumumkan di channel Dean. Stay tune. Nares asal dari daerah mana? Balikpapan. Balikpapan. Ah, Enggak deh, aku kepikiran sesuatu lelucon, cuma itu sangat amat garing, jangan deh. Kayak kemana? Ke Balikpapan. Papannya kebalik nggak? Kamu tinggalnya di Balikpapan? Iya. Ntar, aku mau nanya. Kadin pernah kepikiran bikin blog atau medium gitu nggak? Medium aku pernah bikin.
Oke, oke, oke. Hmm. Ya oke, satu pertanyaan terakhir. Bahas aritmatik sebenarnya. Oh ini aja deh, rating kesulitan tes masuk COC. Kita udah rating gak sih, Den, waktu itu? Iya, udah di video ini Nicholas kalau nggak saya. Susah teman-teman. 10 dari 10. Setuju. Ya, susah-susah banget. Tapi Dean bilang 6 dari 10. Oke, itu pertanyaan terakhir. 6? Kau bilang 6 gak sih? Kau bilang berapa? 2 nggak sih? Gila. Yang tes itu kan paling jika ini mana yang benar kayak logika terus muter berapa kali ini tombol dipencet something like that spasial. Logika spasialnya sih oke, yang lainnya tidak oke. Memorinya oke. Yang mana? Menurutku numerik dan memori tidak oke. Ya oke, nggak tahu ya. Menurutku kayak aku bisa menikmatinya gitu. Logiknya tapi gampang banget sih. Logiknya super duper 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 gampang. Oke, ini Lutfi kemana kah gerangan? Oh, udah. Nah, tadi ini memori emang susah sih itu. Oke, kita selesaikan di sini. Mohon maaf, ini ada yang ganggu. Stay tune for our next live. Nggak janji bakal minggu depan, tapi ntar kita kabarin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Lutfi Putra izin undur diri, Kapten. Saya Dean juga izin undur diri. Tunggu, ada request. Tunggu, kita bikin end post aja. Gini. Oh, Gini. ya. Oke. Udah kan? Yeay. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Dadah. Makasih. Bye-bye. Tunggu kabar live selanjutnya. Aku end ya. Yep. Yo.